4 fakta kenaikan gaji PNS tahun 2021. Tinggal menunggu restu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kementerian Keuangan atau Kemenkeu masih mengkaji rencana gaji aparatur sipil negara atau ASN, di mana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Cahyokumolo berencana menaikkan tunjangan kinerja PNS minimal 9 juta hingga 10 juta rupiah. Berikut fakta gaji PNS tak disetujui Sri Mulyani yang telah dirangkum pada bulan ini. 1. Kemenkeu belum kaji kenaikan gaji PNS. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari mengatakan bahwa skema gaji dan pensiun saat ini masih dalam tahap pengkajian interdep. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang diantaranya mengamanatkan penyusunan peraturan pemerintah tentang skema gaji dan pensiun saat ini masih dalam tahap pengkajian interdep dengan mempertimbangkan banyak aspek, di antaranya termasuk dampaknya terhadap keuangan negara jangka pendek dan jangka panjang. 2. Pemerintah fokus penanganan COVID-19. Menurutnya, anggaran pendapatan belanja negara tahun 2021 dan kebijakan fiskal sudah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 mengenai gaji ASN. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pemerintah masih fokus pada penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi dan tidak ada rencana untuk menaikkan gaji, tandasnya. 3. Menpan-RB telah berdiskusi dengan Kemenkeu dan Kemendagri. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan-RB Cahyokumolo menyebut pihaknya selalu diajak berdiskusi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan membahas masalah penerimaan penghasilan aparatur sipil negara. Diskusi ini termasuk usulan yang bagus dari Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mensubsidi dana pensiun. Adapun penghasilan para ASN, sambung Cahyo, antara lain gaji pokok dan berbagai macam tunjangan. 4. Ini rincian yang diterima PNS. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan-RB Cahyokumolo, memang penghasilan yang diterima ASN PNS saat ini meliputi berbagai hal: gaji pokok, tunjangan yang melekat pada tunjangan keluarga, tunjangan jabatan baik fungsional, struktural maupun umum. Ada juga tunjangan kinerja, ada juga honorium uang sidang, uang rapat yang saya kira bersifat opsional per kegiatan. Ada juga tunjangan khusus untuk PNS dalam kondisi tertentu, tuturnya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih menunggu restu dari Kementerian Keuangan perihal kenaikan gaji pegawai negeri sipil. Pelaksana tugas PLT Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan-RB Teguh Wijarko mengatakan, kenaikan gaji PNS masih menunggu kesepakatan dari Sri Mulyani. Kalau dari kami belum memastikan hal itu, masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. Dia melanjutkan, terus melakukan simulasi kenaikan gaji PNS. Simulasi ini pernah dibuat dan dibahas bersama Kementerian Keuangan. Namun simulasi yang telah dilakukan belum menemukan kesepakatan. Ini dari pembahasan tersebut belum ada kesepakatan bulat dengan Kementerian Keuangan. Sebelumnya, pemerintah tengah mematangkan rencana perombakan skema gaji untuk pegawai negeri sipil.
Dengan perombakan ini, nantinya gaji PNS tidak akan dilihat berdasarkan pangkat dan golongan lagi. PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara, Paryono, dengan perombakan ini maka kemungkinan gaji pokok akan lebih tinggi dari sebelumnya. Karena beberapa tunjangan yang dipisah sebelumnya akan dimasukkan ke dalam gaji pokok. Kemungkinan gaji pokoknya bisa lebih tinggi dari sekarang. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyo Kumolo, tengah berdiskusi dengan PT Taspen, membahas pensiunan bagi pegawai negeri sipil atau PNS. Cahyo membuka kemungkinan besar pensiunan itu mencapai 1 miliar. Sampai dengan Taspen juga kami sudah diskusi bagaimana kalau pensiunan ASN itu nanti dapat tunjangan Taspen bisa nggak kalau mencapai 1 miliar. Ujar Cahyo dalam tayangan virtual saat acara penandatanganan komitmen pembangunan Mall Pelayanan Publik. Cahyo berpendapat kebijakan ini bisa dilakukan asal Taspen melakukan penghitungan secara baik sedari awal. Wacana dana pensiun 1 miliar sebetulnya sudah bergulir sejak beberapa waktu lalu. Cahyo membincangkan masalah pengelolaan iuran bulanan aparatur negara atau ASN yang dikelola oleh Taspen mulai awal hingga masa kerja. Dia pun berharap dana yang dikelola secara seksama bisa meningkatkan dana pensiun ASN menembus 1 miliar. Apalagi kala itu ia mengatakan likuiditas Taspen berada dalam posisi baik. Selain berdiskusi dengan Taspen, Cahyo membahas pencairan asuransi jiwa dengan PT Jasara Harja. Mantan Menteri Dalam Negeri ini ingin Jasara Harja bisa mencairkan tunjangan kecelakaan, Selain berdiskusi dengan Taspen, Cahyo membahas pencairan asuransi jiwa dengan PT Jasara Harja. Mantan Menteri Dalam Negeri ini ingin Jasara Harja bisa mencairkan tunjangan kecelakaan dan kematian bagi para korban dalam waktu kurang dari 1 jam. Upaya ini merupakan salah satu cara memperbaiki layanan kepada masyarakat. Kemudian Cahyo juga merembuk rencana peningkatan tunjangan kinerja atau tukin bagi kepala daerah. Rencana itu telah dibahas bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Cahyo menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Namun kebijakan ini mesti tertunda lantaran pandemi COVID-19. Dana pemerintah selama wabah